Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama, saya Elika Isa sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, ada Perianto sebagai pemateri. Yang ketiga, ada Rio Febrian sebagai pemateri. Yang keempat, ada Iputu Angga Restu sebagai pemateri. Yang kelima, ada Bayi Augie Wijayanti sebagai pemateri. Dan yang terakhir, ada Dewi Apriana sebagai pemateri. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Perianto. Kepada Perianto, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan dapat dibedakan kepada 3 bentuk organisasi yang pokok, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Tetapi sumbangan kepada keseluruhan produksi nasional tidak terlalu besar karena usaha tersebut secara kecil-kecilan. Contohnya penjual sate, toko kelontong, toko mainan. Yang kedua, perusahaan perkongsian atau firma. Firma adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk secara bersama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal secara mengeluarkan saham atau suatu bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah menjadi salah satu pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, sehingga modal yang dimiliki besar. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Perianto, yaitu bentuk lain organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu ada perusahaan milik negara atau BUMN. Pada umumnya perusahaan negara dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas. Perbedaannya terletak pada pemilikan perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan negara dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan negara biasanya menjalankan kegiatan menyediakan jasa-jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti perusahaan listrik, air, telekomunikasi, perkebunan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan koperasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan yang terakhir yaitu koperasi kredit. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iputu Angga Restu. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, analisis yang dibuat tidak membedakan jenis dan bentuk perusahaannya. Cara untuk mencapai keuntungan maksimum yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara seefisien mungkin. Perbedaan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana perusahaan hanya dapat mengubah beberapa input saja. Sedangkan jangka panjang, semua faktor produksi atau sumber daya bersifat variabel. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Iputu Angga, yaitu mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu teori pelaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Amaliawati dan Murni. Produksi menurut Amaliawati dan Murni adalah setiap kegiatan yang dapat meningkatkan utility atau nilai guna suatu barang. Bentuk-bentuk kegiatan antara lain 1. From changing activity, yaitu suatu kegiatan merubah bentuk dari suatu barang. Contohnya itu adalah beras menjadi bubur. Yang kedua, transportation, yaitu kegiatan memindah barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya itu memindahkan ikan ke pasar. Ada 2 jenis keputusan yang dilakukan produsen untuk melakukan produksi. Yang pertama adalah jumlah output yang harus diproduksikan, dan yang kedua berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi input dipergunakan. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi dikenal dengan output. Fungsi faktor produksi dinyatakan sebagai berikut, di mana Q sama dengan F, K, L, R, dan T. Keterangannya yaitu Q sama dengan jumlah produksi yang dihasilkan, K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja, R sama dengan sumber daya, dan T sama dengan teknologi yang digunakan atau keahlian atau kewirausahaan. Dari fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi yang dihasilkan tergantung pada jumlah modal yang tersedia.
jumlah tenaga kerja, jumlah sumber daya atau kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibacakan oleh Bae Augie Wijayanti Utami, di mana itu untuk mencari biaya produksi, biaya total, dan biaya rata-rata. Dapat dilihat dalam tabel ada 3 lambang, yaitu TP, MP, dan AP. TP artinya total produksi, MP artinya marginal produksi, dan AP artinya produksi rata-rata. Terus rumus untuk mencari TP itu sama dengan Q sama dengan F per F dalam kurung L. Untuk mencari MP sama dengan delta TP dibagi delta L, yaitu L sama dengan tenaga kerja dan TP sama dengan total produksinya. Delta itu artinya perubahan. Terus untuk mencari AP, rumus untuk mencari AP sama dengan TP dibagi L, total produksi dibagi dengan tenaga kerja. Produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Di sini ada sebuah grafik yang dimana memperlihatkan ada garis yang membentuk diagram tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di sini ada TP, AP, dan MP. Apa sih yang dimaksud dengan TP, AP, dan MP? Kenapa ada naik turun kurvanya seperti ini? Itu artinya yang pertama itu TP artinya produksi total, yang kedua itu ada produksi marginal yaitu MP, dan yang terakhir itu ada AP, produksi rata-rata. Dari tahap yang awal di sini dimulai dari titik 0 sampai dengan AP. AP kan yang ini sampai dengan AP maksimum. Mengapa dia naik? Karena jika jumlah produksinya naik, maka tenaga kerjanya juga akan ikut naik. Artinya bahwa produsen bisa menambahkan jumlah produksinya untuk menghasilkan tenaga kerja. Tahap yang kedua adalah di mana produsen sudah menghasilkan produksinya atau sudah memproduksi barangnya dengan titik kestabilan ini 8, sedangkan MP-nya ini di titik 0, bukan berarti dia akan terus melonjak bertambah, namun malah menurun, di mana jumlah produksi ini disebut dengan output dan sebenarnya tenaga kerja disebut dengan input. Jadi semakin banyak jumlah yang diproduksi, maka malah akan menurun kepada TP. Tahap yang ketiga, jumlah produksinya semakin ditambah malah akan menjadi penurunan di TP-nya ini. Tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata, dan produksi marginal. Tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi maksimum, sedang rata-rata produksi menurun dan produksi marginal menurun sampai titik 0. Tahap ketiga, penambahan tenaga kerja menurun total produksi, artinya penambahan tenaga kerja dapat menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal menghasilkan negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi dengan 2 faktor produksi berubah. Fungsi ini menggambarkan hubungan tingkat output yang dihasilkan dengan menggunakan 2 input yang berubah, yaitu tenaga kerja dan modal, sedangkan input lainnya dianggap tetap. Jadi, besar kecilnya output yang dihasilkan tergantung pada besar kecilnya faktor produksi yang digunakan. Teori produksi dengan 2 input ini dibagi menjadi 2 konsep, yaitu konsep insequan dan konsep isocost. Konsep insequan atau kurva produksi sama, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Contohnya seperti tabel pada PPT kami. Pada tabel PPT kami, tingkat produksinya sejumlah 1000, lalu pada titik A, tenaga kerjanya berjumlah 1, modal berjumlah 6. Lalu bisa dilihat pada kurvanya sendiri. Jadi, kurva pada insequan ini cembung ke arah origin, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang terletak lebih ke kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Konsep yang kedua yaitu konsep isocost atau garis biaya sama. Kurva isocost menunjukkan penggunaan semua kombinasi, yaitu modal dan tenaga kerja dengan mengeluarkan biaya yang sama. Bisa dilihat dalam tabel bahwa jika upah tenaga kerja per unitnya dibiayai 10.000, lalu biaya modal per unitnya 20.000, dan jumlah uang tersedianya 80.000. Nah, untuk membuat garis biaya sama, data yang kita perlukan yang pertama itu harga produksi yang digunakan, yaitu modal dan tenaga kerja. Lalu yang kedua, jumlah uang yang tersedia.
Selanjutnya, kita akan fokus pada kurva Insokos yang ada pada PPT. Jadi, garis TC menunjukkan gabungan antara tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dari jumlah uang tersedia yaitu 80.000. Sedangkan titik A pada TC menunjukkan dana sebanyak 80.000 dapat memperoleh 2 unit modal dan 4 tenaga kerja. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.